Teh adalah minuman yang mengandung kafeina, dibuat dengan menyeduh daun Camellia sinensis menggunakan air panas. Tanaman teh rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat merusak daun dan menyebabkan kerugian besar jika tidak ditangani. Tanaman teh memiliki batang tegak, bercabang dengan daun tunggal yang kaku, berwarna hijau dan mengkilap. Hama dan penyakit pada tanaman teh. Jenis hama dan penyakit tanaman teh. Bagi sejumlah petani, serangan hama dan penyakit tanaman teh ini bisa menjadi ancaman untuk keberhasilan panen melimpah. Maka dari itu, kenali terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk perlindungan yang tepat. Hama yang pertama, kepik daun Helopeltis anthoni. Kepik penghisap daun atau Helopeltis menyerang bagian pucuk daun yang masih muda. Serangga ini menembus dan menghisap daun teh, menyebabkan terbentuknya bercak hitam pada daun. 2. Hama wereng daun. Serangga tersebut menyerang pucuk-pucuk teh dengan cara menusuk dan menghisap cairannya. Jika pucuk sudah habis diserang, serangan bisa merambat ke daun-daun yang masih muda maupun yang sudah tua. Tanda-tanda serangan terlihat dari perubahan warna tulang daun teh yang berubah menjadi merah coklat. Pada daun muncul noda-noda berwarna kemerahan yang seperti terbakar, kemudian berubah menjadi kuning. Serangan ini menghambat pertumbuhan daun dan pucuk teh, menyebabkan kehilangan daun dan penurunan produksi. 3. Ulat penggulung. Ulat penggulung dapat menciptakan tempat perlindungan untuk diri sendiri dengan menggunakan daun-daun teh. Mereka melakukannya dengan cara menghubungkan 2 atau lebih daun bersama-sama dengan menggunakan sutra, atau dengan menggulung satu daun kemudian menyatukan pinggirnya. Akibatnya daun yang terkena serangan tidak bisa dipetik saat panen teh. 4. Ulat jengkal. Ulat jengkal menyerang daun, memakan habis daun dan pentil teh. Serangan yang parah dapat menyebabkan daun berlubang dan pucuk tanaman teh terganggu. Tanaman-tanaman yang terjadi menjadi inang bagi ulat jengkal, sebaiknya tidak ditanam di kebun teh, karena keberadaannya akan memfasilitasi perkembangan ulat tersebut. 5. Tungau kuning. Tungau kuning berjumlah 8 kaki. Tungau ini biasanya terlihat di bagian bawah dari pucuk-pucuk yang masih muda, serta di tunas-tunas. Mereka sering muncul pada pucuk-pucuk yang baru dipangkas, terutama pada pohon teh. Tungau ini membuat lubang di permukaan tanah dan masuk ke dalam lubang tersebut sehingga hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat. Serangan mereka biasanya lebih sering terjadi pada musim hujan. Penyakit cacar daun. Penyakit cacar daun teh yang disebabkan oleh jamur Aphis sanctus dapat mengurangi produksi pucuk-pucuk basah hingga 50% karena menyerang daun atau ranting yang masih muda. Penyakit akar. Penyakit ini menyebar melalui sentuhan akar yang sakit dengan akar yang sehat atau melalui benang jamur yang merambat bebas dalam tanah atau pada sampah-sampah di atas permukaan tanah. Lebih dikenal sebagai jamur kanker belah. Gejalanya pada tanaman yang terinfeksi meliputi daun yang menguning, layu, gugur, dan akhirnya menyebabkan kematian pada tanaman. 3. Penyakit busuk daun. Penyakit busuk daun dapat timbul akibat serangan dari C. Scoparium dan G. Cingulata pada tanaman teh di tempat persemaian, yang dapat menyebabkan kematian stok teh. Pada bibit yang terkena serangan, muncul bercak bintik coklat pada daun dan induknya, yang dimulai dari bagian ujung dan dari lipatan daun. Jenis hama dan penyakit tanaman teh yang dijelaskan di atas menunjukkan sejumlah gejala yang perlu Anda waspadai. Kesimpulan, tanaman teh rentan terhadap berbagai hama seperti wereng daun teh dan kipik daun teh, serta penyakit seperti karat daun. Pengelolaan yang tepat melalui pencegahan, pemantauan, dan pengendalian yang efektif sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas tanaman teh. Saran, untuk mengatasi penyakit dan hama pada tanaman teh, penting untuk menerapkan pengendalian yang terintegrasi, yaitu seperti pemantauan rutin, penggunaan varietas tahan penyakit, rotasi tanaman, dan penerapan pestisida alami atau ramah lingkungan. Penyemprotan pestisida harus dilakukan dengan bijak untuk menghindari resistensi dan kerusakan lingkungan.